Shalom, rekan-rekan PKW yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada saat ini. Saya percaya bahwa kita semua diberkati Tuhan dan ada dalam pemeliharaan Tuhan. Saat ini kita akan mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42. Lukas pasal 10 ayat 38 hingga ayatnya yang ke-42. Firman Tuhan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyisakan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Kita akan mau bersama-sama merenungkan dengan satu pokok renungan, yaitu menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Kata istimewa dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya khusus atau luar biasa. Dalam menjalani kehidupan keseharian kita, sebagai seorang ibu, kita akan selalu berusaha untuk tampil menjadi orang yang luar biasa bagi orang-orang yang kita kasihi. Baik itu kepada pasangan kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang-orang yang ada di lingkungan di mana kita berada. Itulah sebabnya kita selalu berupaya bagaimana untuk tampil istimewa bagi mereka. Namun pertanyaannya adalah, ketika kita sudah berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk senantiasa menjadi orang yang istimewa atau luar biasa terhadap orang-orang yang kita kasihi, apakah kita juga sudah berusaha untuk menjadi orang yang luar biasa atau istimewa di hadapan Tuhan? Itulah sebabnya saat ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana caranya untuk menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya untuk menjadi istimewa di hadapan Tuhan? Cara yang pertama adalah bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan bahwa Yesus dan murid-muridnya singgah di rumah Marta dan Maria. Dan mereka berdua, yaitu Marta dan Maria, menyambut Yesus dengan caranya masing-masing. Firman Tuhan katakan bahwa Marta sibuk menyiapkan segala hidangan bagi Yesus. Tetapi Maria duduk dekat dan mendengarkan segala pengajaran Yesus. Dan Tuhan Yesus memuji Maria. Kenapa? Karena Maria memilih cara menyambut Yesus dengan benar, yakni duduk dan mendengarkan Yesus. Karena itu rekan-rekan PKW yang dikasihi Tuhan, kesibukan apapun yang kita kerjakan saat ini, mungkin berbagai macam pekerjaan yang harus kita kerjakan sebagai tanggung jawab kita sebagai seorang ibu. Namun saya mau katakan bahwa
Jangan lupa kewajiban kita sebagai orang percaya untuk dapat menyiapkan waktu khusus, mengatur waktu dengan baik, sehingga kita senantiasa punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, punya waktu untuk bersekutu dengan Dia secara pribadi. Hendaknya lah kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, karena hal itulah yang akan menjadikan kita istimewa di hadapan Tuhan. Hendaknya lah kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, karena hal itulah yang akan menjadikan kita istimewa di hadapan Tuhan. Cara yang kedua adalah untuk menjadi istimewa di hadapan Tuhan adalah berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan dan baca Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 44. Firman Tuhan mengatakan bahwa Maria, Marta dan Lazarus ini adalah bersaudara. Dan dikatakan bahwa ketika Lazarus sedang sakit keras, Maria dan Marta memberikan kabar kepada Yesus. Namun saat Yesus mendengarkan kabar itu, dikatakan Tuhan Yesus tidak langsung datang. Bahkan dikatakan bahwa nanti setelah Lazarus mati 4 hari dan dikuburkan, barulah Yesus tiba di rumah Maria dan Marta. Sehingga Maria dan Marta bersedih. Namun di dalam kesedihannya ia tidak patah semangat, melainkan ia terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mempercayai Tuhan. Itulah sebabnya ia berserah, ia mempercayakan semuanya kepada Yesus. Dan pada akhirnya Yesus dengan kuasanya yang ajaib mampu membangkitkan Lazarus dari kematian. Yesus dengan kuasanya yang ajaib mampu membangkitkan Lazarus dari kematian. Karena itu, rekan-rekan PKW yang dikasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita, ketika semua hal tampaknya tidak mungkin diperhadapkan dengan kita, terkadang kita sulit untuk berserah dan percaya kepada Tuhan. Namun itulah kekristenan. Tuhan meminta kita untuk berserah dengan segala persoalan kita. Tuhan meminta kita untuk percaya sepenuhnya kepada Dia, karena Ia akan memberikan jalan keluar, solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Cara yang ketiga adalah berkorban bagi Tuhan. Berkorban bagi Tuhan. Dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai 8, kalau kita perhatikan dan baca di situ, ayat ini menjelaskan tentang adanya pesta makan yang diadakan oleh keluarga Marta, Maria dan Lazarus. Dan dikatakan bahwa ketika keluarga Marta, Maria dan Lazarus ini mengadakan pesta makan, mereka mengundang Yesus dan murid-muridnya. Dan seperti biasa, Marta sibuk melayani Yesus, tetapi Maria menyambut Yesus dengan cara yang unik. Dia mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal dan menyegai Yesus dengan rambutnya. Ya, rambut adalah mahkota bagi seorang mahkota berharga bagi seorang wanita. Tetapi Maria melakukan sebagai pengorbanan bagi Tuhan yang telah menyelamatkan keluarga mereka. Karena itu rekan-rekan PKW, saat kita memahami betapa mahalnya pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, maka kita akan tidak pernah hitung-hitungan untuk berkorban bagi Tuhan. Kita akan selalu mau mengorbankan waktu kita bagi Tuhan. Kita akan selalu mau mengorbankan tenaga kita bagi Tuhan. Kita akan selalu mau mengorbankan pemikiran kita bagi Tuhan. Kita akan mau selalu mengorbankan
materi kita kepada Tuhan tanpa hitung-hitungan. Karena kita betul-betul memahami bahwa betapa mahalnya pengorbanan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya kita harus mengorbankan yang terbaik bagi Yesus. Karena Yesus layak menerima pengorbanan terbaik kita. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.